Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Dadan di Wirma Indonesia. Banyak hal orang yang lakukan untuk mencari suatu ide usaha. Bahkan tak jarang banyak sebagian orang yang mencari ide usaha jauh di luar rumah. Tamu Wirma kali ini membuktikan sebaliknya. Beliau melihat 9 anaknya itu dijadikan peluang untuk usaha. Untuk lebih jelasnya, mari kita datangin orangnya. Tapi jangan lupa untuk selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, Sobat Wirma, sekarang Kang Dadan lagi bersama owner Pontir Jaya Food dengan Maeha. Silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maeha, owner dari Pontir Jaya Food. Oke, Maeha, boleh cerita sedikit nih mengenai nama Pontir Jaya sendiri nih. Kan biasanya kalau yang lain tuh kadang suka pakai nama anaknya, terus bahkan nama dia sendiri nih. Nama ya ini kan unik nih, Pontir Jaya. Itu Pontir Jaya itu gimana nih ngambil nama itu? Begini Kang Dadan, Pontir Jaya. Pontir itu saya tinggal di Pondok Petir. Pontir, Pondok Petir. Berarti nama usaha Pontir Jaya. Saya pengen jaya di Pondok Petir. Oh, gitu. Berarti ini daerahnya Pondok Petir ya? Pondok Petir. Oke. Nah, terus apa aja nih yang dijual di Pontir ini? Pontir Jaya memproduksi olahan frozen seperti ciro, cireng kroket, cibo, aci kribo, ada tahu mercon, ada durcok, duren coklat, dan ada yang favorit cireng rujak oke. Oke. Terus Maeha sendiri kenapa nih tiba-tiba ngambil usaha ini nih? Kan banyak tuh yang lain tuh, ada kayak kerap, terus kerajinan segala macam lah. Tiba-tiba ngambil ini apa momen karena kemarin pandemi orang pada bikin, nah kita ikutan, apa emang awalnya udah terpikirkan gitu? Begini Kang Dadan, ini tuh awalnya cemilan rumah Kang Dadan. Cemilan rumah, cemilan anak-anak di rumah, dari bahan baku yang ada di rumah. Terus kalau ada tamu saya suguhin dengan produk ini yang udah ada dibikin di kulkas, disediain, disuguhin. Lama-lama pesan-pesan dari mulut ke mulut dan sampai sekarang ini meluas, laku di pasaran. Untuk pertama bisnis ini berapa kira-kira? Modal awal ya modal belanja dapur ke pasar Kang Dadan. Oh, itu berapa tuh? Ya belanja harian paling 100.000. Oh, 100.000. Berarti ya disisihin dari situ buat beli bahan baku. Oh, bahan baku. Iya. Nah, terus dari bahan baku tadi tuh dibikin apa aja tuh? Bahan baku saya bikin ini Kang, cibo. Oh, berarti ini produk yang pertama Maeha bikin? Pertama kesukaan anak-anak. Terus ada tamu saya suguhin. Terus ada sisa dibawa ke kantor dan ternyata orang kantor suka. Oh iya. Dari orang kantor itu pertama pesanan itu 40 pack dan saya kaget, wah ternyata banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Dan sampai sekarang. Oh iya. Terus yang lain juga ya langsung ya? Ada ini untuk targetnya anak-anak. Ini kan emak-emaknya, isinya oncom pedas. Kalau ini untuk anak-anak isinya ayam, keju, sosis. Oh, terus apa lagi tadi? Ada nyusul ini karena pesanan Bali, tahu mercon. Ini lahir di masa pandemi, duren coklat. Oke. Nah, ini karena banyak yang minta produksi ini. Iya. Nah, untuk sekarang nih, kan ini apa namanya, Pontir Jaya ini udah lumayan nih. Alhamdulillah. Udah kemana-mana katanya, kan tadi dibilang itu untuk pengirimannya. Omset untuk per bulannya berapa kira-kira? Untuk omset untuk per bulannya kisaran di angka 10 sampai 15 juta Kang Dadan. Alhamdulillah berkah di pandemi ini. Oh, berarti pandemi ini membawa berkah ya. Jadi banyak yang pesen juga kan, orang takut keluar rumah kan. Nah, mungkin ini solusinya juga. Ini kan udah bentuk frozen kan ya? Betul. Oke, sip.
Nah, terus untuk produksi sendiri gimana Mak ya? Sendiri apa ada karyawan di rumah ini? Untuk produksi saya dibantu 3 karyawan. Alhamdulillah ada marketing, ada kurir pengiriman, dan Mas sebagai pengelola produksi juga. Oh, jadi owner merangkap Produksi. Hebat, hebat, hebat. Nah, terus untuk apa namanya? Yang kan banyak nih produknya, ada tadi ada berapa? Ada 8 apa 9 ya? Ada 8. 8. Nah, yang paling diunggulkan nih di Pontir Jaya ini produk apa nih yang paling Unggulan laris? Pontir Jaya itu ini Ciro. Ciro. Ini Ciro, ada Cibo ini primadona di Bali. Ada tahu mercon, ada durian coklat ini. Ya. Ini primadona. Ini juga ngintil. Ngikut. Oh, ini ya berarti Ya. apa namanya? Cireng rujak ya. Oke. Oke, sip. Ya. Nah, terus untuk ada pernah apa namanya? Kendala nggak nih? Baik di produksi atau pemasaran nih dari semenjak Mak Eha apa namanya bisnis seperti ini? Alhamdulillah Kang Dadan, Allah kasih kemudahan ya, kelancaran sampai ke Bali, ke Lombok, ke Palembang itu dimudahkan segalanya. Oh, Kayak untuk kargo itu difasilitasi dari Warala Banyak Bali. oh itu bisa begitu gimana tuh caranya tuh? ceritanya tuh? Saya ini ngiklan di Instagram. Oh, berarti main sosmed juga ya? Iya Oke. dong. Luar biasa. Gaul. Oke. Ini kan penjualannya nih kemana-mana yang tadi disebutkan Mak Eha tuh. Ya. Ada ke minimarket juga, Ya. kirim ke Bali, Ya. ke Sulawesi, Lombok tuh. Ya. Berarti kan ini harus ada legalitasnya dong? Udah ada ya? Udah lengkap kan? Udah lengkap? Legalitas, izin edar, Dinas Kesehatan RI ini Udah ada semua ya? udah ada, dan ini halal. Oh. Lengkap alhamdulillah. Itu gimana caranya tuh? Dapat Saya izinnya? pertama itu ikut pelatihan dari Dinas DKUM, ikut WUB, terus ikut PKP, penyuluhan PKP? Penyuluhan kelayakan pangan. Dari situ keluar sertifikat dan saya mengajukan untuk izin edar Dinkes PRT dan lanjut ke halal. Oh, gratis itu ya? Gratis, itu difasilitasi oleh pemerintah Depok. Oke. Nah, ini kan dari beberapa produk nih, tadi sebutin Mak Eha itu kan ada 3 yang best sellernya. Ini apa namanya? Cireng, terus ada Cibo, apa tuh? Cibo sama Cireng kroket ya. Nah, ini udah masuk ke mall nggak tuh selain kiriman ke luar kota? Alhamdulillah Kang Dan, ada di beberapa swalayan di Bogor, Depok, dan Bekasi. Oh iya, di Bekasi ya. Nah, untuk ada kendala nggak nih? Untuk produksi atau pengiriman? Produksi alhamdulillah ada yang bantu. Ada yang Pengiriman bantu, alhamdulillah untuk dalam kota masih bisa dijangkau. ya? Dijangkau ya? Cuma untuk permintaan dari luar, alhamdulillah Kang Dadan, ada permintaan dari Australia. Australia juga ada? Iya, Wah, luar Jepang. biasa ya. Memang sungguh tidak disangka-sangka. Cuma untuk ekspedisi kita nih. Itu yang dari luar negeri punya itu dari mana tuh tahu infonya nih Mak Eha nih punya produk ini? Ada bos Astra tinggal di Australia. Oh. Kebetulan pertama-tama saya kasih hadiah ini dan mereka ketagihan, Kang Dadan. Ketagihan. Iya. Udah 3 kali pulang ke Indonesia, oleh-olehnya ini 1 box styrofoam yang paling besar tuh. Oh iya. Untuk iya. dibagi-bagi. Sampai sekarang itu. Sampai langganan? sekarang kedua kalinya Alhamdulillah ya. ketagihan. Kalau Oke. pulang ke Indonesia dari Australia, tolong bawakan makanan tradisional Indonesia. Gitu. Berarti kan untuk pengirimannya masalnya itu kan yang masal mau kirim ke luar negeri itu terkendalanya berarti di pengirimannya aja Iya, ya. di Agak ekspedisi. susah ya di Iya. ekspedisi. Iya. Oke. Belum ketemu nih. Oke. Nah, mungkin nih kan tadi udah bicara panjang lebar nih Iya. Mak Eha untuk produksi, omset, Iya. bahkan untuk penjualannya. Betul. Ada nggak nih tips buat mungkin teman-teman Wirma nih Iya. yang lagi nonton ini bagaimana untuk menjalankan bisnis ini? Oke, teman-teman Wirma, untuk memulai usaha jangan takut, mulai aja apa yang ada di dalam rumah. Kayak saya contohnya ini dari cemilan rumah, lama-lama disukai banyak orang dan dipasarkan ternyata laku. Mulai aja. Oke. Nah, untuk harapannya ke depan nih seperti apa nih untuk usaha Mak Eha? Kan mungkin pengen
itu tadi go internasional gitu kan. Nah, selain itu apa nih harapan yang lainnya nih? Saya pengen usaha Pontier Jaya Food ini besar dan banyak menyerap tenaga kerja, bermanfaat untuk umat. Oke. Ya. Yang tadi Maeha bilang kan, terus orang masalahnya kan dari mulut ke mulut, Ya. nyobain kan enak. Ya. Ada nggak nih pihak lain nih selain yang tadi Maeha sebutkan yang mempromosikan produk Maeha? Ya. Alhamdulillah saya udah direview Bang Sandiaga Uno. Setelah direview Bang Sandiaga Uno, alhamdulillah itu orderan meroket. Alhamdulillah banjir orderan. Terus saya diundang El Sinta untuk memasarkan produk. Dari situ meluaslah pemasarannya. Oke. Oh, berarti ada Bang Sandiaga Uno juga, terus ada El Sinta juga ya. Oke. Nah, oke Maeha, terima kasih banyak nih Maeha sudah berbincang-bincang dengan tim Wirma. Nah, mudah-mudahan ini bisa buat inspirasi buat teman-teman Wirma untuk yang mau memulai usaha. Mudah-mudahan usaha Maeha nih tetap lancar, pesat dan sesuai apa yang diharapkan Maeha. Amin ya Allah. Oke, Sobat Wirma, sekian dulu bincang-bincang saya dengan owner Pontier Jaya Food. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.